2 dari 3 hakim masuk neraka, kata Rasulullah. Itu artinya apa? Hanya sedikit hakim yang masuk surga. Itu dulu 507. Oh, ini yang masuk PK. PK itu tidak profesional saja. Jadi hukum acara itu tidak hendak mempersoalkan aparat penegak hukum yang lalai, yang hilaf, karena itu manusiawi. Pak jaksa bisa manusiawi hilaf, penyidik bisa hilaf, hakim yang mulia bisa hilaf, advokat juga bisa hilaf. Makanya diperingatkan sekali lagi oleh Rasulullah yang saya pelajari. 2 dari 3 hakim masuk neraka, kata Rasulullah. Itu artinya apa? Hanya sedikit hakim yang masuk surga. Itu dulu 571 Masehi. Tapi dalam konteks kekinian, sabda Rasul itu bisa dimaknakan 2 dari 3 penegak hukum masuk neraka, termasuk advokat. Ya. Begitu. Itu artinya mengingatkan kita, ya. Ya. Mengingatkan kita, karena hukum acara pidana itu ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan kita. Iya, hukum acara pidana itu ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan. Bagaimana mutu kemanusiaan kita ini? Apa hebat mutu kemanusiaan kita ini? Diuji ketika melaksanakan hukum acara pidana. Maka kalau kualitas mutu dari advokat bisa dilihat saja bagaimana dia cara membuat surat gugatan, eksepsi. Kalau Bapak jaksa, Ibu jaksa, bisa dilihat mutu kemanusiaannya itu. Dilihat dari mana? Surat dakwaannya, surat tuntutan. Bapak Ibu hakim yang mulia, bisa dilihat dari bagaimana cara membuat putusan. Hukum acara pidana tidak mengatur soal bagaimana aparat penegak hukum ini membuat kesalahan yang disebut tindak pidana itu, enggak. PK itu hanya mengurusi masalah kehilafan yang manusiawi. Itu saja. Maka saya mohon jaksa jangan gontok-gontokan, gitu. Tahu gontok-gontokan, kata orang Jawa. Kamu itu begini. Enggak, itu sudah selesai. Tugas Bapak dan Ibu jaksa selesai sudah semua. Ayo kita turunkan ego, cari. Ada enggak keadilan yang tercecer? Kalau memang ada, ya monggo dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Kalau tidak ada, katakan tidak ada. Sehingga kita ini enak. Ya, selain daripada gawe HP tadi, juga CCTV-nya sudah ada diambil, tetapi tidak dibuka. Iya. Itu salah satunya gitu loh. Jadi buat saya, buat kami yang ingin saya tanggapi kepada ahli ini adalah perbuatan-perbuatan yang seperti itu menurut ahli unprofesional atau tidak Ya, dicari. Kalau ada unsur kesengajaan, ya, yang disebut dolus. Dolus itu harus menggunakan teori Willens and Wetten, kan? Bagaimana dia menghendaki mengetahui, oh ini apa, CCTV ini bahaya ini kalau ditunjukkan. Oh, HP-nya Eki ini bahaya juga ini kalau ditunjukkan. Maka tak sembunyikan, tak hilangkan. Itu unprofesional, itu tindak pidana itu. Tapi kalau hilaf, misalnya tadi, oh tidak didampingi pengacara selama ini, selip ya, terselip hilaf, itu urusan PK. Ya. Kalau yang tadi urusannya Bapak penegak hukum. Oke. Saya balik ke pokoknya Pak. Yang tadi saya udah bilang pasal 52, 56, Betul. pasal 114. Nah, bagaimana kalau cara mendapatkan pengakuan ini dengan cara yang tidak profesional? Ya sama, itu namanya melakukan tindak pidana. Nah ini masuk kemana tuh kalau di dalam PK? Laporkan pidana. Itu bukan urusan PK. Bukan urusan PK ya? Iya, urusan PK itu hanya 3 kok. Mudah, sederhana. Kalau dicari di kasus Vina ini, itu menurut penelitian saya sebagai orang yang mengajar hukum acara pidana 37 tahun saya mengajar itu. Kasus Vina ini semua masuk 3 itu. Semua masuk. Ya memang kami juga memasukkan semua, memang ada. Cuma ya itu harus dipilah-pilah nanti.
Kalau enggak Hakim Agung bingung. Semua dimasukkan. Hakim Agung yang mulia ini mau apa-apaan. Ini begitu nanti. Hakim Agung yang mulia hanya akan melihat 3. Ada enggak 3 itu saja. Yang lain enggak diurusi oleh Hakim Agung. Itu saja. Baik, terima kasih ahli, luar biasa. Saya dapat pencerahan yang secara tidak sengaja gitu ya. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin dilanjutkan sama yang Izin yang mulia, ahli, kalau ada suatu peristiwa yang sama, korban yang sama, tapi ada 3 putusan, tapi putusan ini ada yang saling bertentangan. Gimana menurut ahli? Apakah itu termasuk dari bagian untuk PK? Ya, itu urusan PK yang alasan atau dasar yang B. Apabila dalam pelbagai putusan kan begitu, ada kenyataan yang dikatakan telah terbukti, tetapi di satu dan lain saling bertentangan. Itu intinya. Jadi putusan A, putusan B, Ya, putusan C, berbeda-beda. Baik padahal- bukti-bukti ataupun barang bukti ataupun alat bukti. Karena harus beda itu. Ya. Bukti-bukti, barang bukti, alat bukti, beda. Kalau bukti itu sesuatu hal yang membenarkan peristiwa. Sesuatu hal yang membenarkan peristiwa, itu bukti. Kalau barang bukti, segala hal, segala benda atau barang yang digunakan dan atau berhubungan langsung dengan tindak pidana. Itu namanya barang bukti. Contoh dalam kasus ini, saya singgung aja, mohon maaf Bapak Hakim yang mulia, Ibu Hakim. Misalnya soal apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.